Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Renungan hari ini akan membahas seorang yang bernama Simon, yang dikenal juga sebagai seorang penyihir yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Saudara sekalian, kisah ini dimulai ketika Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria untuk memberitakan Injil. Hasilnya, saudara sekalian, banyak orang yang mendengar berita disampaikan oleh Filipus dan kemudian dibaptiskan. Salah seorang di antara orang-orang yang percaya itu bernama Simon. Simon adalah seorang tukang sihir yang sangat terkenal saat itu di kota Samaria. Setelah Simon percaya dan dibaptis, dia selalu bersama dengan Filipus. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai hasil pemberitaan Injil Filipus, mereka mengutus Petrus dan Yohanes pergi ke kota Samaria. Di Samaria, saudara sekalian, Petrus dan Yohanes berjumpa dengan Simon. Tetapi perjumpaan ini bukan perjumpaan yang menyenangkan. Mengapa? Ketika Simon melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang percaya dan kepada mereka dikaruniakan karunia Roh Kudus, maka Simon menawarkan sejumlah uang kepada kedua rasul itu agar dia juga diberi kuasa untuk menumpangkan tangan atas seseorang supaya orang yang ditumpangkan tangan olehnya juga menerima kuasa Roh Kudus. Simon merasa dia bisa mengatur Petrus karena dia mempunyai banyak uang. Saudara sekalian, Petrus menegur Simon dengan sangat keras. Petrus memerintahkan Simon untuk segera bertobat kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni niat hati yang jahat. Dan ternyata, saudara sekalian, puji Tuhan, Simon mau bertobat. Saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Simon sang penyihir bagi kehidupan kita? Yang pertama, saudara sekalian, baptisan tidak menandakan bahwa seseorang pasti telah lahir baru. Pengakuan percaya dan baptisan adalah titik awal hidup perjalanan beriman kita bersama dengan Tuhan. Dibaptis belum tentu sudah lahir baru. Simon setelah dibaptis ternyata cara hidupnya belum berubah. Ketika Simon tidak mau berproses lebih lanjut dalam mengenal Tuhan Yesus dan kehendaknya setelah dibaptis, maka ia gagal menjadi pengikut Yesus yang benar. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jadikan pengakuan percaya dan baptisan kita sebagai pendorong untuk semakin mengenal dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, saudara sekalian, layani Tuhan dengan talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Simon sangat iri hati dengan talenta yang dimiliki oleh para rasul. Oleh sebab itu, ia tidak dapat melayani Tuhan dengan baik. Tidak semua orang mempunyai talenta yang sama. Kita tidak perlu merasa minder jika tidak memiliki talenta seperti yang dimiliki oleh orang lain. Layani dan muliakan Tuhan dengan talenta yang ada pada kita. Jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, saudara sekalian, pasti akan bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan bersama. Yang ketiga, saudara sekalian, gunakan harta atau materi yang kita miliki untuk menunjang pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, Simon berpikir bahwa dengan uangnya ia dapat mengatur Petrus sesuai dengan kehendaknya. Petrus pun segera menegurnya dengan sangat keras. Tetapi Petrus berkata kepadanya, demikian firman Tuhan, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara sekalian, jangan gunakan uang kita atau materi kita untuk mengatur gereja dan pelayanan agar sesuai dengan kemauan kita. Tetapi gunakan uang atau materi yang kita punya untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, menerima teguran dan nasihat yang menyatakan kesalahan yang kemudian berlanjut dengan hidup dalam pertobatan. Teguran Petrus yang demikian kerasnya kepada Simon tetap disertai dengan seruan untuk bertobat. Simon segera menyesali kesalahannya dan bertobat. Ketika kita ditegur, saudara sekalian, atau dinasihati oleh orang lain karena kesalahan yang kita perbuat, terimalah dengan hati yang terbuka. Itulah cara Tuhan mengasihi kita, agar kita tidak terus berada dalam dosa melalui mereka yang ada sekitar kita. Dengan demikian, saudara sekalian, saudara dan saya, kita akan hidup dalam pertobatan dan kehidupan kita akan semakin dibarui setiap harinya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita membangun kehidupan
yang semakin benar dan tepat di mata Tuhan dan sesama kita. Hasilkanlah buah-buah kehidupan yang sesuai dengan pertobatan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.